Ini adalah rencana desain lengkap kami. Setelah 3 kali revisi akhirnya diputuskan. Membangun paru-paru hijau kota. Ramah lingkungan dan memiliki penampilan yang unik. Hotel bintang 5 yang didominasi oleh tanaman hijau. Bur, tunggu, aku makan malam bersama nanti. Tidak ke rumahku, pilih restoran, mana saja kita rayakan. Kamu pikir aku kemarin mabuk? Yang aku ucapkan hanya omongan mabuk ya? Aku beritahu kamu yang aku ucapkan adalah isi hatiku. Itu benar. Sekarang hubungan kita murni hanya hubungan kerja. Lebih baik tidak berhubungan di luar itu. Kamu ini otaknya korslet atau bagaimana? Aku menganggapmu sebagai teman, karena itu aku peduli, padamu jangan berpikir terlalu Maaf, banyak. aku sudah ada janji dengan orang lain. Kedepannya kalau ada rapat makan di kantor saja tidak perlu keluar. Bur, kamu kenapa sih? Ini perusahaan, tolong hargai diri sendiri, Chen Linsheng. Mama, bagaimana, Xiaozi setuju tidak? Aku tidak mengerti yang paling penting sekarang. Bagaimana menstabilkan Jiang Chun? Kamu masih punya energi untuk memikirkan dia. Huozi sebenarnya tidak ingin keluar negeri. Kenapa dipaksa pergi? Mama, kamu tidak tahu Huozi harus pergi. Dan semakin jauh semakin baik, kalau tidak aku dan Jiang Chun tidak akan bisa bersama. Kamu maksudnya apa? Aku curiga Huozi menggoda Jiang Chun. Kiningsu. Huozi adalah adik kandungmu. Bagaimana mungkin apa yang tidak mungkin? Kita sudah 20 tahun tidak bertemu. Kita tahu dia seperti apa. Aku waktu itu terlalu ceroboh menganggap dia adikku. Sama sekali tidak waspada. Tidak mungkin. Xiaozi bukan orang seperti itu. Mama pikir, dia sejak kecil tumbuh di panti asuhan. Banyak menderita. Sekarang tiba-tiba masuk keluarga Jiang makan enak. Semua yang dipakai bagus, kalau kamu rela pergi. Aku masih berpikir mungkin dia sengaja memberitahu Jiang Chun tentang anak itu, dia ingin merusak hubungan aku dan Jiang Chun. Tidak mungkin, tapi dia tidak tahu. Anak ini bukan anak Jiang Chun. Aku juga tidak tahu, yang aku tahu Jiang Chun sekarang sudah punya perasaan padanya. Mama, aku tidak peduli. Kamu harus membuat Huozi pergi, kamu mengertikan? Aku mengerti, kamu benar. Harus mengirim Xiaozi pergi. Jangan sampai dia bersama Jiang Chun. Muka tua aku ini tidak ada tempatnya. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak perlu aku ikut. Hanya jadi relawan sehari, bukan perundingan. Pulanglah, istirahat yang cukup. Masih banyak urusan pesta bulan itu. Kamu tidak berpikir untuk segera menyelesaikannya. Baik-baik saja jadi relawan, kamu hanya ingin bertemu itu. Tidak usah dibicarakan lagi. Aku beritahu kamu jangan ganggu aku dengan pesta bulan itu. Selesaikan sendiri. Baik, tahu. Bur, kenapa pulang? Kak, aku ada hal penting untuk dibicarakan. Dua anak ini sebenarnya bukan anakmu. Meskipun aku tidak tahu siapa ibu kandung mereka. Tapi aku tahu Kiningsu, wanita itu menipumu lagi. Kak. Ini urusan antara aku dan Kiningsu, oke? Siapa yang menyuruhmu tes DNA? Ayah tahu semua ini. Aku tahu kamu sudah tahu sejak awal, kan? Bibi An benar. Kamu dan Kiningsu memang sudah berencana mengambil 2 anak dari luar untuk membuat ayah senang. Hanya untuk harta keluarga Jiang, kan? Ini sangat rumit. Rumit atau tidak, yang penting aku ingin dengar penjelasanmu. Aku tidak mau menjelaskan. Baik, kalau begitu aku akan beritahu ayah sekarang. Kamu tidak takut kondisi ayah memburuk? Silakan pergi.
Kak, aku sangat kecewa padamu. Burdia. Haruskah aku mengejarnya untuk melihat? Tidak perlu aku mengerti dia. Dia akan mempertimbangkan kondisi ayah muat barang. Baik. Ayo. Sudah kamu pulang saja. Pergilah pelan-pelan. Jiang Chun datang, ayahmu sedang tidur siang. Aku mencari kamu. Mencari aku ada apa? Tes DNA Bur itu kamu yang memberikannya kan? Ya, aku juga untuk keluarga Jiang. Sebaiknya kamu sadar. Kamu hanya dokter keluarga kami. Bukan bagian dari keluarga Jiang. Ayahku sangat mempercayaimu sehingga kamu masih merawatnya. Kamu seharusnya memikirkan kesehatannya, bukan? Jiang Chun, aku sudah melihatmu. Sejak kamu dan Bur kecil. Ayahmu tidak pernah bicara seperti ini padaku. Dulu tidak, tapi ke depan belum tentu. Sebagai dokter keluarga kami, aku ingin memberitahumu. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah melebihi kewenanganmu. Urusan keluarga Jiang bukan urusanmu. Jika tes DNA ini menyebabkan ayahku mengalami sedikit saja kerusakan, aku tidak akan tinggal diam. Siapa yang ingin memulai? Nyonya Jiang datang begitu pagi. Nyonya Song, Tuan Song, kenapa kalian datang? Kamu lupa sebelumnya aku bilang hari ini ada acara di panti asuhan. Kami membagikan anak-anak ke setiap keluarga, agar mereka merasakan kehidupan keluarga. Sebelumnya kami sudah bicara dengan Direktur Feng. Aku ingat terakhir kita bilang ketemu di akhir pekan, tapi tidak bilang acara apa. Kamu bilang orang lain ingatannya jelek. Menurutku ingatanmu juga tidak bagus. Hamil bikin bodoh 3 tahun, aku sudah bodoh 6 tahun. Kenapa mau ganti aku? Mana berani? Lebih baik aku juga surrogasi di luar negeri. Lihat Nyonya Jiang. Makin main seneng sangat bahagia. Iya. Pulang bawa kembar lagi. Jiang Chun mana? Bukannya sebelumnya sudah telepon bilang kalian berdua datang bersama. Maaf aku terlambat. Barusan beli alat tulis dan perlengkapan olahraga untuk anak-anak. Makanya terlambat, bukannya sudah aku bilang. Tunggu aku datang bersama, malah datang sendiri. Jiang Chun, setelah punya anak kamu jadi beda. Sekarang lebih lembut. Mungkin. Ayo main dengan anak-anak yuk. Hari ini Guru Huo temani kamu ya? Iya, Guru Huo yang paling baik. Kenapa kamu datang? Aku dengar dari Song Xian dia dan istrinya mau ke panti asuhan jadi relawan. Katanya kamu juga mau, aku takut kamu sendirian ketahuan. Makanya aku datang lihat. Dan sebenarnya acara ini memang untuk pasangan suami istri. Kenapa sebelumnya tidak bilang padaku? Aku juga waktu itu cuma asal jawab. Tidak tahu acaranya apa. Lagi pula Kan kamu juga merasa harus bertukar dengan Kiningsu, benar kan? Baiklah, maaf ya harus membuatmu menjadi istriku 1 hari lagi. Jia hari ini mau pergi kemana? Om dan Tante akan ajak kamu ya? Aku mau pakai baju baru. Baik, kita langsung beli baju baru. Asyik. Guru, aku cantik tidak? cantik. Suka tidak? Bayar pakai kartu. Baik, Pak. Saya saja, berapa harganya? Total 1.340 yuan. Mahal sekali, lebih dari 1.000 yuan. Sudahlah, kita tidak usah beli. Di pasar grosir 100 yuan lebih sudah bisa beli 1 set. Kamu pikir ini kesempatan langka dia keluar jalan-jalan. Kamu suruh dia kembalikan barang yang dia suka, nanti kalau menjadi trauma masa kecil gimana, beli saja. Langka suka bayar pakai kartu.
Kalau begitu bagaimana kalau aku buatkan surat hutang? Uangnya mulai bulan depan. Setelah gajian akan aku kembalikan. Tidak apa-apa. Terima kasih. Jia, ayo ikut Om. Cantik sekali. Jia. Dulu aku paling iri sama anak orang lain. Setiap akhir pekan ada orang tua yang mengajak mereka jalan-jalan. Sebenarnya kamu sudah sangat beruntung dibandingkan dengan Jia mereka. Mereka bahkan tidak tahu siapa orang tua mereka. Setelah besar nanti, akan ada lebih banyak kesulitan menunggu mereka. Dulu waktu kecil pasti banyak susah ya. Sebenarnya kepala sekolah Feng selalu memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Tapi kamu tetap berharap punya keluarga sendiri. Dan bersama dengan sanak saudara sendiri, benarkan? Sebenarnya, aku ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Katakan saja. Aku akan pergi ke luar negeri. Kakakku menyuruhku untuk kuliah di Milan, tapi aku tahu uangnya pasti juga dari keluarga Jiang. Jadi, aku merasa perlu mengucapkan terima kasih padamu. Uangnya akan kukembalikan perlahan. Bagaimana caranya? Sama seperti baju dicicil. Aku bukan itu maksudku, hanya saja mendengar kamu akan pergi aku agak terkejut. Aku mengerti. Sebenarnya aku juga membayangkan sendiri pergi ke tempat yang jauh. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Jangan bilang ke luar negeri, bahkan provinsi ini pun belum pernah aku tinggalkan. Sebenarnya kamu tidak ingin pergi ke Milan kan? Kakakku juga bermaksud baik. Baiklah, pergilah. Pergi lihat dunia ini. Milan cukup indah. Benarkah? Mungkin aku bisa mengunjungimu. Kapan kamu berangkat? Senin depan. Segitu cepatnya. Lagi pula harus pergi lebih cepat lebih baik untuk beradaptasi. Pergilah. Tidak kembali malah lebih baik. Apa? Apa itu? Bagaimana mungkin Jiang Chun menerima anak ini dan mengadakan pesta bulanannya? Aku sudah tahu anak ini bukan anak kakakku. Pasti ada peranmu dalam hal ini. Orang yang paling dipercaya Kiningsu adalah kamu, katakanlah. Anak siapa ini? Dari mana Kiningsu mendapatkan kedua anak ini? Kamu tertawa apa? Kupikir kamu sudah tahu semuanya. Ada lagi yang tidak aku ketahui. Yang tidak kamu ketahui. Anak ini adalah milikku. Anak ini adalah anakmu dan Kiningsu. Ini pasti tidak mungkin. Kiningsu setiap hari di keluarga Jiang. Dari mana dia punya waktu untuk punya anak denganmu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku hanya bilang anak ini adalah milikku. Aku tidak bilang anak ini adalah Kiningsu. Maksudmu? Kamu diam-diam punya anak dengan wanita lain di belakang Kiningsu.
Apa anehnya hal ini? Kiningsu bilang anak ini adalah anak kakakku dan kakakku percaya. Itu urusan antara Kiningsu dan kakakmu. Aku tidak mau ikut campur. Kenapa kamu membantunya? Ya simpel karena uang. Ternyata aku tidak salah menilai orang, dan tidak salah memilih orang. Kamu cari aku untuk apa? Aku ingin kamu mengambil anakmu di depan semua orang. Kamu harus pikir baik-baik. Kalau kamu lakukan ini, kakakmu akan kehilangan muka. Dia menipu aku dan ayahku dengan cara ini. Dia pantas menerimanya. Lalu apa untungnya buat aku? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Yingsu pernah bilang aku cuma coba-coba datang ke sini. Ternyata keberuntungan ada di pihakku. Kamu masih cari aku untuk apa? Kakakku dan anaknya sudah kembali ke keluarga Jiang dengan selamat. Apapun yang kamu rencanakan lupakan saja. Kamu sudah mengganggunya cukup lama, saatnya kamu sadar. Kamu benar, aku harus sadar. Kamu juga. Maksudmu apa? Huoshi. Kamu tidak pernah curiga sama kakakmu. Kamu tidak pernah berpikir kenapa Kiningsu harus diam-diam punya anak di luar Jiangchun. Dan kenapa keluarga Jiang tidak mau mengakui anak ini. Ini sudah jelas kakakku dan Jiangchun selalu ada kesalahpahaman. Kamu dan Kiningsu memang saudara kembar. Tapi kalian sudah tidak bertemu selama 20 tahun. 20 tahun. Apa yang dia alami selama 20 tahun itu? Kamu tahu dia jadi seperti apa sekarang? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Tidak peduli seperti apa kakakku, dia tetap kakakku. Dia kakakmu. Tapi kamu tidak punya sedikit pun keraguan. Kamu juga sudah cukup lama bersama Jiangchun. Kamu seharusnya tahu dia seperti apa. Apakah dia seperti orang yang akan menyakiti kakakmu dan anaknya? Kalau kamu memilih percaya Jiangchun, apa kamu tidak pernah berpikir? Mungkin kakakmu yang berbohong. Diam Huang Jiawen, jangan lanjutkan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menghina kakakku. Jiangchun akan segera mengadakan pesta ulang bulan untuk anak itu. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, aku menunggumu. Selamat kepada Nyonya Jiang. Silakan masuk. Yingsu. Kenapa Jiangchun belum datang? Semua tamu sudah berkumpul. Kenapa dia belum keluar menemui tamu? Kamu kecilkan suaramu. Selamat kepada Nyonya Jiang. Halo, silakan masuk. Pertunjukan hari ini ada di tanganmu. Tenang saja. Kali ini aku pasti tidak akan gagal lagi. Huang Jiawen datang. Dia ayah anak itu, wajar saja kalau dia datang melihat. Aku baru saja melihat. Bur dan Huang Jiawen sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Mungkinkah Bur sudah tahu? Huang Jiawen adalah ayah sebenarnya dari anak itu. Ayah bilang di telepon tadi dia tidak akan datang. Dia meneleponku bilang dia tidak enak badan. Takut membuat semua orang kecewa. Baiklah, asalkan ayah tidak datang. Semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Sebenarnya kamu ingin bilang asalkan Huoshi tidak datang. Bahkan jika Bur dan Huang Jiawen benar-benar bertengkar. Masalahnya terungkap itu tidak akan melukai Huoshi. Benar kan? Kamu ini kenapa sih? Jelas-jelas suka sama dia. Tapi tidak bilang, terus menyembunyikannya. Dan hanya diam melihat dia pergi. Kamu pikir dalam situasi seperti ini dia mungkin menerimaku? Lebih baik menghormati pilihannya. Dia kakakmu tapi kamu tidak sedikit pun curiga. Kamu sudah lama bersama Jiangchun. Kamu seharusnya tahu seperti apa dia. Apakah dia seperti orang yang akan menyakiti kakakmu, menyakiti anak kakakmu? Jika kamu ingin tahu kebenarannya, aku menunggumu. Guru, aku tidak akan pergi putar balik.
Anda juga datang. Selamat kepada Nyonya Jiang. Silakan masuk. Kamu tidak merasa aneh kakak ipar? Jiang Boer bilang, dia sama sekali tidak tahu tentang kakak ipar mencari ibu pengganti. Pasti ada yang tidak beres. Aku sangat curiga Nyonya Jiang tidak bisa punya anak. Saya lihat Dokter An memberikan obat dan memeriksa denyut nadinya. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan juga ya. Ngapain kamu kasihan-kasihan gitu? Maksudku anaknya. Mungkin anak haram Jiang Chun. Jangan banyak bicara meskipun begitu. Kita harus saling mengerti tanpa perlu diucapkan, agar tidak membuatnya malukan. Ayo. Huoshi, kamu tidak pernah curiga sama kakakmu ya? Kenapa harus melahirkan anak di luar Jiang Chun? Dan kenapa keluarga Jiang lama-lama tidak mengakui anak ini? Ini sudah jelas. Kakakku dan Jiang Chun selalu ada kesalahpahaman. Meskipun kamu dan Qin Yingsu saudara kembar. 20 tahun apa yang dia alami selama 20 tahun ini? Dia menjadi orang seperti apa kamu tahu? Aku tidak akan percaya kakakku akan menipuku. Kamu tetap datang juga. Aku akan membuktikan padamu kamu adalah penipu. Nyonya Song, kalian datang Nyonya Jiang. Anak ini lucu sekali. Lihat deh, benar-benar terlihat bahagia. Kulitnya juga lebih putih dari sebelumnya. Mana ada, kupikir tidak punya anak bisa menghindari masalah. Tapi ternyata mengurus anak lebih melelahkan daripada melahirkan. Nanti aku juga cari orang untuk surogasi di luar, agar aku bisa lebih santai. Hari ini ramai, aku tidak bisa melayani kalian. Silakan Nyonya Song. Baiklah, kamu sibuk dulu, ayo. Aku rasa dia memang tidak bisa punya anak. Kalau tidak, kenapa harus cari orang untuk surogasi di luar? Ketika aku tanya tadi, ekspresinya sangat canggung. Sudah kubilang, kemungkinan besar anak haram. Yingsu, acara besar begini kenapa Jiang Chun belum datang? Mama bawa anaknya ke atas dulu. Anaknya perlu ganti popok. Anaknya baru saja ganti popok. Lagi pula kita mengadakan pesta bulanan ini. Tamu-tamu datang untuk melihat anaknya. Aku bawa pergi juga tidak tepat nanti kalau aku tidak ada. Mereka pasti banyak tanya, kamu juga tidak bisa jawab. Kamu lebih baik bawa anak ke atas. Semua orang sudah datang, kamu masih belum siap keluar. Dia sudah memaksa saya untuk mengadakan pesta bulan ini. Maka dia harus bisa menanganinya sendiri. Kamu sengaja membuatnya malu bukan? Pesta bulan anak kamu sebagai ayah kamu bilang tidak akan datang. Banyak orang di belakang yang menggosip tentang Qin Yingsu. Itu dia yang cari sendiri. Bagaimana dengan Huang Jiawen? Saya tidak tahu, datang begitu banyak orang. Saya tidak bisa mengawasi satu persatu. Kalau nanti benar-benar ribut, kamu bilang apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu belum pakai baju? Tamu sudah hampir semua datang, terus bertanya kenapa kamu belum datang. Kamu rencananya baru akan pergi setelah pesta selesai. Qin Yingsu. Menyerahlah. Apa maksudnya? Kalau kamu setuju untuk bercerai sekarang,
Saya akan langsung keluar denganmu. Saya jamin pesta bulan ini akan berjalan dengan indah, lancar. Saya juga bisa memberikan tunjangan yang cukup untuk anakmu. Ini apa mengancam saya? Sudah saya bilang, saya tidak akan bercerai, jangan harap. Ini kesempatan terakhirmu. Jiang Chun, sebenarnya kamu sudah merencanakan ini dari awal ya? Menggunakan ini untuk mengancam saya. Tapi kamu benar-benar meremehkan saya, Kiningsu. Hari ini meskipun kamu tidak muncul, saya tetap bisa menyelesaikan pesta bulan ini. Malu apa? Saya masih istri Jiang yang malu juga keluarga Jiang. Sepertinya kamu masih tidak ingin melakukan hal yang terlalu ekstrim. Tapi Kiningsu ini terlalu keras kepala. Kalau nanti Huang Jiawen di depan banyak orang membongkar asal-usul anak, maka dia benar-benar selesai. Biarkan saya tenang sejenak. Halo ayah, kenapa kamu belum sampai? Semua orang sudah datang menunggu kamu termasuk cucumu. Yingsu ayahmu tidak enak badan. Sudah bilang tidak akan datang, Jiang Chun tidak memberitahumu. Dia sudah bilang. Saya lupa, maaf Bu An. Jiang Chun, ternyata kamu sudah merencanakan ini dari awal. Kamu pikir kalau ayah tidak datang saya tidak punya cara lain ya? Kamar 1908 tanggung sendiri, kalau nggak datang. Datang mau minum anggur merah atau kopi? Bukannya aku udah suruh kamu pergi, ngapain kamu datang lagi? Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku mau apa, bukannya kamu yang paling tahu. Bukannya aku udah bilang apa yang kamu mau aku nggak bisa kasih. Apa kamu mau bikin aku mati? Yingsu, ini nasihat terakhirku. Jangan mikir semuanya bakal beres. Sekalipun kamu maksa Jiang Chun ngakuin anak itu terus, gimana? Jiang Chun itu orangnya gimana, dia bakal gampang lepasin kamu. Ayo pergi sama aku, Jiang Boer, kasih aku uang. Kakak piwek kita berdua hijau. Jangan mimpi. Aku siapa? Aku istri Jiang, kamu siapa? Aku siapa, bukannya kamu yang paling tahu. Aku ayah dari 2 anakmu. Aku kasih tahu hari ini, cuma ada 2 pilihan. Entah kamu bawa anak-anak pergi sama aku atau aku langsung keluar. Dan umumin hubungan kita. Berani kamu. Xiaozi, kamu kenapa kamu di sini? Bukannya kamu harusnya di pesawat. Kalian barusan ngomong apa? Kamu bilang anak itu bukan anak Jiang Chun. Xiaozi, kamu dengar semuanya. Kakakmu selama ini bohong sama kamu. Dia sama Jiang Chun nggak ada salah paham, dia nggak mau balik ke keluarga Jiang. Karena anak itu anak haram kita berdua. Diam kamu, Xiaozi. Jangan dengar dia ngomong sembarangan. Dia bohong sama kamu. Jawab aku, anak itu anak Jiang Chun atau bukan? Dengar dulu penjelasanku. Bilang anak itu anak Jiang Chun atau bukan? Kenapa?
Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Kenapa kamu orangnya kayak gini? Xiaozi, Yingsu, kamu udah nggak ada pilihan lain. nggak tahu malu. Who was he? Who was he? Who was he? Ternyata aku yang jadi kaki tangan kakak. Aku yang selama ini sakiti Jiang Chun. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Huozi, kamu bukannya harusnya di pesawat. Jiang Chun, maaf. Kamu kenapa? Saya mengerti. Selama ini saya yang menyusahkanmu. Maaf Jiang Chun. Baik-baik, jangan panik dulu, kasih tahu saya kamu di mana. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Ibu Yingsu, jangan tanya apa-apa. Cepat bawa anak ke lantai atas. Ini kan acara bulan purnama, saya bilang cepat naik. Baik-baik. Pertama-tama terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara bulan purnama anak saya dan Jiang Chun. Tapi karena kondisi anak yang tiba-tiba bermasalah, jadi kami harus segera membawanya ke rumah sakit. Untuk menunjukkan niat saya dan Jiang Chun, acara pesta akan tetap dilanjutkan. Besok kami akan datang satu persatu untuk meminta maaf. Maaf? Kakak ipar ini kan tamu undangan semua. Kamu bilang pergi langsung pergi, tidak pantas kan, Bur? Anak sakit saya dan kakakmu harus ke rumah sakit di sini, serahkan padamu. Kalau begitu saya akan telepon kakak saya. Tidak perlu, kakakmu tidak ada waktu. Kiningsu, kamu pikir kami semua bodoh ya? Sampai sekarang kakak saya belum datang, orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihat. Dia sebenarnya tidak mau mengakui kedua anak ini. Jiang Boer, kamu diam. Di sini banyak orang, jangan mempermalukan keluarga Jiang. Yang memalukan adalah kamu, Kiningsu. Berani tidak kamu kasih tahu semua orang? Bagaimana kedua anak ini bisa ada, kamu diam? Kamu tidak mau bilang ya, baik, ada yang akan bilang. Huan Jiawen. Cepat kasih tahu bagaimana kedua anak ini bisa ada. Jiawen, jangan begini padaku. Huan Jiawen, jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Dia sebenarnya tidak mencintaimu, dia hanya memanfaatkanmu. Kamu bahkan bukan cadangan. Sudah, jangan bicara lagi. Jiawen. Maaf telah mengganggu suasana semua. Mungkin ada di antara kalian yang mengenal saya. Saya adalah manajer Kiningsu. Tepatnya mantan manajer. Tapi saya punya identitas lain yang kalian tidak tahu. Saya juga mantan pacarnya. Kamu diam, dia gila, dia gila. Sekuritas dia orang gila, bawa pergi. Takut. Ketika kamu melahirkan anak saya dan kamu di belakang jangkan. Seharusnya kamu sudah tahu pasti akan ada hari seperti ini. Semua yang kalian katakan benar.
Anak itu bukan milik Jiang Chun. Itu anakku dengan Kiningsu. Itu anakku Huang Jiawen. Dia berbohong. Ini laporan tes DNA antara aku dan anak itu. Jika ada yang keberatan, kalian bisa langsung memeriksanya. Kenyataannya adalah, dulu Kiningsu putus denganku untuk mencari yang lebih baik. Tapi setelah menikah dia tidak tahan kesepian. Dan terus berhubungan denganku. Kamu sendiri yang bilang. Kamu dan Jiang Chun sudah lama tidur terpisah. Kamu sendiri yang bilang dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu juga bilang ingin membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang untuk mewarisi harta mereka. Kiningsu, setiap kata yang kamu ucapkan aku ingat. Tapi hanya orang sepertiku yang bodoh mempercayai kata-katamu. Aku pernah percaya. Aku percaya di hatimu masih ada aku. Aku juga percaya apa yang kamu katakan begitu mendapatkan uang. Kamu akan membawa aku dan anak itu pergi jauh. Tapi sekarang aku baru tahu. Di hatimu tidak pernah ada pikiran seperti itu. Sampai hari ini, semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Aku pun, Jiang Chun pun, anak pun. Semua hanya alatmu. Kamu terlalu egois. Hari ini aku pasti akan membawa anak itu pergi. Aku tidak mungkin membiarkan anakku bersama seorang ibu sepertimu. Tinggal bersamamu. Aku bilang padamu jangan bermimpi anak itu milikku Kiningsu. Aku yang mempertaruhkan nyawa melahirkannya. Anak itu milikku, dia marga Jiang. Siapapun tidak boleh membawanya pergi Kiningsu. Kamu bermimpi apa? Rencanamu sudah cukup matang. Mimpimu tinggal selangkah lagi akan terwujud. Kamu tahu ini namanya apa? Ini namanya karma. Kamu diam saja. Aku bilang padamu anak itu milikku. Anak itu milikku Kiningsu. Dia marga Jiang, aku istri Jiang. Kamu segera pergi dari sini. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kiningsu, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kiningsu. Semua berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, jangan berkelahi lagi. Kenapa malah berkelahi? Kiningsu, aku tidak akan berhenti denganmu. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu tidak lihat dia mencubitku? Aku sekarang mau menelepon polisi. Aku akan membuatnya menghabiskan hidupnya di penjara. Sudah, kamu bilang kamu melakukan ini. Bukan membuat kakakmu dan ayahmu kehilangan muka. Sekarang malu lebih baik daripada malu nanti. Aku beritahu kamu. Aku harus mengusir Kiningsu ini dari keluarga Jiang kita. Sejak Kiningsu ini masuk ke keluarga Jiang kita, tidak ada hari yang baik. Aku akan mengusirnya. Kamu datang tepat waktu. Siapa yang cepat? Kamu anggap saja membantu Pak Jiang. Segera bawa Bur pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak akan berhenti dengan Kiningsu. Bur, ayo pergi. Lepaskan aku. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu ngapain? Keluar dulu baru bicara. Maaf Jiang Chun. Aku tidak menyangka kakakku selalu menipuku. Aku juga tidak menyangka selalu menyakitimu. Maaf. Bukan salahmu. Sebenarnya kamu yang jadi korban. Sudah, ayo. Bukan salahmu, percayalah padaku. Jalan yang kamu pilih sendiri, Yingsu.
Karena sudah memilih harus menanggung konsekuensinya. Dulu aku pikir, di sampingmu meskipun jadi anjing pun aku rela. Aku pikir meskipun jadi anjing, lama-lama pasti ada perasaan juga. Tapi aku salah lagi. Aku bahkan tidak lebih baik dari anjing. Meskipun aku mengeluarkan semua yang aku punya. Letakkan di depanmu. Asakan Jongkon Menggarakan Yari Keselna. Kamu akan menginjak jantung, hati, limpa paru-paru, dan ginjalku. Kembali ke sisinya. Dari sekarang kamu mau bersama siapapun, aku tidak peduli. Aku hanya ingin anakku kembali. Aku beritahu kamu. Anak itu milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Baik, kita lihat saja nanti. Maaf. Sebelumnya sudah banyak bicara yang menyakitimu. Maaf. Semua sudah berlalu, aku sebenarnya masih merayakan. Setelah kamu pergi, aku tak perlu menghadapi situasi seperti ini lagi. Kamu tidak akan sedih lagi. Saat ini aku merasa bersyukur karena aku tetap tinggal. Itu membuatku tahu kebenarannya dan membuatku bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan. Huozi, tidak perlu menyulitkan dirimu sendiri seperti ini. Sebenarnya yang paling tidak bersalah dalam semua ini. Selain dua anak itu, kamu adalah yang paling tidak bersalah. Tidak seperti itu. Aku seharusnya sudah menyadarinya sejak dulu. Ketika aku menemukan bahwa kamu bukan orang seperti yang dikatakan kakakku. Orang seperti itu. Aku harusnya sudah berpikir, hanya saja aku tidak mau memikirkannya. Aku lebih suka percaya buta pada kata-kata kakakku. Ini semua salahku. Huozi, lihat aku. Kamu tidak salah. Kamu hanya sangat mendambakan kasih sayang keluarga, sangat ingin punya keluarga di sisimu. Dan Kiningsu justru memanfaatkanmu dari sisi ini. Aku tak pernah menyalahkanmu karena meskipun tanpamu, hubunganku dengan Kiningsu juga tidak mungkin baik-baik saja, bahkan lebih buruk. Lupakan semuanya. Aku harap kamu bisa kembali menjadi Huozi yang kuat, teguh, dan menggemaskan. Kamu pulang dulu, aku ingin sendirian untuk sesaat. Berhentiin mobilnya. Aku suruh kamu berhenti, kamu dengar tidak? Dengan kondisimu seperti ini, bagaimana aku bisa berani berhenti? Lebih baik tenangkan diri dulu baru bicara, oke? Baik, kamu tidak berhenti ya? Sekarang aku turun. Apa-apaan berhenti, berhenti, berhenti. Jang Boyar. Lepaskan aku. Tadi itu sangat berbahaya, kamu tahu tidak? Kamu tidak peduli dengan Apa nyawamu? urusanku dengan nyawamu? Apa hubunganmu denganku? Kalian semua pembohong. Jiang Boer, jelaskan apa yang kubohongi darimu? Apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Awalnya semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja, kalian semua baik-baik saja, kakakku juga baik-baik saja. Kiningsu juga baik-baik saja, kamu juga baik-baik saja, hanya aku yang tidak baik. Sangat tidak baik. Tapi kenapa ini terjadi padamu? Kenapa? Kamu masih punya muka untuk bertanya padaku? Bagaimana ini bisa ada padamu? Tentu saja kamu tidak mau aku tahu. Dan Lisheng, aku sangat percaya padamu. Aku tanya apakah kamu punya hubungan dengan Kiningsu, katamu tidak. Aku tidak menyangka bahkan kamu juga menipuku. Bur, kamu salah paham, aku benar-benar tidak kenal Kiningsu. Sudah cukup, kapan lagi kamu masih berbohong seperti ini? Chen Lisheng, aku Jiang Boer memang menyukaimu, itu benar. Tapi kamu anggap aku siapa? Aku sangat membencimu. Bur. Apa baik-baik-baik? Aku sekarang akan segera ke sana. Bur, kamu mau kemana? Bur.
Ayahmu baru saja stabil, butuh istirahat. Bibi An, kenapa ayahku tiba-tiba pingsan lagi? Aku juga tidak tahu, ketika aku sampai di panti jompo dia sudah pingsan. Aku mencoba akupunktur tapi tidak mempan, jadi aku memanggil ambulans. Sekarang apa kata dokter? Dokter bilang penyebab koma masih belum bisa ditemukan. Hanya bisa mempertahankan hidupnya. Kapan dia akan bangun? Masih belum tahu.